Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan surat terbaru dari Kemendagri yang membuat lega para tenaga honorer, khususnya honorer yang tidak lolos pada seleksi P3K 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran gaji bagi P3K paruh waktu itu sudah terbit. Surat ini membuat honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 sudah lega. Berikut ini beberapa isi surat Kemendagri per tanggal 14 Februari yang melegakan para tenaga honorer. Jadi kita lihat ya rekan-rekan sekalian. Dari surat Kemendagri yang pertama itu memang ditujukan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, kemudian bupati wali kota se-Indonesia. Jadi terdapat beberapa poin penting yang dibahas dalam surat Kemendagri ini. Yang pertama adalah bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan di dalam belanja jasa. Jadi ini perlu dipahami rekan-rekan sekalian, bagi honorer yang mengikuti tahapan seleksi itu tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima. Hal ini menindaklanjuti oleh karena terdapat beberapa instansi yang sudah merumahkan para tenaga honorernya yang sudah lulus P3K, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Jadi maksud dari poin pertama ini adalah seluruh tenaga honorer yang sudah mengikuti tahapan baik tahap 1 maupun tahap kedua itu tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Nah, bagaimana honorer yang tidak lolos atau berstatus R2 dan R3? Dari poin pertama ini dapat dipastikan bahwa rekan-rekan sekalian masih tetap bisa bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Akan tetapi yang membedakan adalah sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan itu bukan lagi di belanja pegawai, akan tetapi di belanja jasa. Nah, ini poin satu yang memberikan angin segar yang patut disyukuri bagi rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang memang sudah terdata di database BKN dan sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Artinya mengikuti seluruh tahapan, R2 dan R3 ini juga sudah termasuk ke dalam kategori tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu tetap berpedoman pada Surat PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri nomor 900 tanggal 16 Januari 2025 perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi dan kodifikasi nomenklatur. Nah, untuk poin kedua ini adalah surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Di surat ini juga sebelumnya sempat menimbulkan pro dan kontra, oleh karena memang Kemendagri sudah menegaskan melalui surat ini untuk tidak lagi menganggarkan gaji tenaga honorer yang tidak lulus menjadi P3K. Namun melalui surat ini itu sudah ditegaskan kembali bahwa pemberian gaji bagi para tenaga honorer setelah penetapan pengangkatan bagi P3K itu dianggarkan tetap sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran. Akan tetapi pemberian gaji setelah penetapan penganggaran bagi P3K paruh waktu itu tetap berpedoman pada Surat PLT Sekjen Kemendagri sesuai dengan klasifikasi dan kodifikasi dan nomenklatur. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian di poin ketiga, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara per tanggal 12 Desember 2024, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi perlu saya tekankan kembali rekan-rekan sekalian bahwa dalam hal pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau pegawai honorer itu memang sudah dilarang untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi ini yang terbaru dan penegasan kepada pemerintah daerah bahwa tahun ini tidak dibenarkan kembali dan tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk pembayaran gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Nah, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN tersebut. Jadi di poin ketiga dan poin keempat ini berhubungan. Jadi di poin keempat ini sudah ditegaskan kembali bahwa apabila pegawai honorer yang tidak terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN tetapi mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itu dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN tersebut. Jadi ini honorer yang memang kriteria honorer yang masih bisa dibayarkan gajinya. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian sedikit informasi dari Surat Kemendagri nomor 900/KUDA tentang penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan surat ini, rekan-rekan bisa mendownload. Rekan-rekan bisa mendownload, linknya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Rekan-rekan, surat ini mengatur terkait dengan penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Bagi rekan-rekan yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru seputar progres pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan di subscribe channel ini untuk terus mendapatkan info-info terbaru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.